Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang insya Allah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dengan perkumpulan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin. Dan rahmat yang kita dapatkan masing-masing mudah-mudahan membawa kebaikan kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Mudah-mudahan rahmat tersebut dapat menghapus daripada segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya kita ini diakui beliau sebagai umat karena kita menjalankan satu ibadah yakni silaturahim. Mudah-mudahan nanti kita ini semua diakui beliau sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ujar Nabi Muhammad an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat beliau namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang mendengar langsung kalam ini dari mulutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'allamu al-ilma. Belajarlah kamu semua akan satu ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun. Kalau kamu mempelajari ilmu tadi itu karena Allah, maka kamu pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita hadir di sini adalah hanya ingin menuntut ilmu. Di samping kita silaturahim, kita ngaji bareng dengan niat kita ini mencari ilmu. Semoga dengan mencari ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa dirasatuhu tasbihun. Dan mempelajari satu ilmu dengan kita sadari, dengan kita cermati, dengan kita serius dan fokus untuk mempelajari ilmu tersebut, tasbihun itu berupa tasbih. Padahal santai aja sih Din. Udah ya lah ini. Menang raka baru-baru usia kan. Maka itu tercatat sebagai tasbih. Sambil mau makan ke rokok juga, minum kopi ke rokok juga. Ngaji santai. Dirasa mempelajari satu ilmu, santai kita ini, santai. Ada kopi, ada teh, kemudian ada kuenya, ada wadahnya. Tapi tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa tasbih. Nah, penolong spesial. Apa kalah Pak di situ duduk. Coba kasih ini biar tadi bayar. Dapat kita anggur berdua makan.
maka berupa tasbih. Masya Allah, sudah betul kacang liur ya. Lanjut. Wal bahsu anhu jihadun, dan membahas satu ilmu. Insyaallah nanti kita bahas satu ilmu. Nah, itu berupa nilai dari Allah Subhanahu wa taala adalah pahala jihad. Jihad ini adalah pahala yang tidak ada tandingannya. Jihad ini pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membahas pelajaran satu ilmu di tempat ini insya Allah, maka itu berupa tercatat pahala jihad. Kalau dahulu arti makna daripada jihad itu mencabut pedang, perang, jihad. Tapi kalau sekarang enggak, jihadnya kita adalah memerangi hawa nafsu dan kebodohan daripada diri kita. Wa talabuhu ibadatun, dan menuntut ataupun mencari ilmu itu adalah berupa ibadah. Ayo Bian, santai kita tulak dari rumah tadi ya kada. Kada perlu kita nang sembahyang 100 rakaat, jungkir balik ya kada. Tapi ketika kita menuntut ilmu, satu ilmu itu pun tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling enak, yang paling enteng adalah menuntut ilmu. Kenapa? Awak mau makan nanti Bian. Awak berkorokok. Iya. Tapi tercatat ibadah di sisi Allah. Rugi apa enggak? Untung apa tidak? Untung. Oleh karena jangan sampai kita hadir. Rugi biar insya Allah malam ini rawon. Nah, keluar pulang. Harus akan dulu nah. Ada fokus ulun, ada fokus ini. Wa ta'limuhu shadaqatun, dan mengajarkannya ilmu itu berupa sedekahnya nih ulun membagi ilmu malam ini. Nah, maka ulun mendapatkan pahala sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan membagi kepada jamaah itu berupa ibadah. Wal fikru, dan memikirkan bil ilmi di dalam ilmu, ya'dilu syam, itu menandingi pahala berpuasa. Parak lagi puasa. Berapa bulan lagi? 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Pahala puasa itu tidak bisa dinilai oleh manusia, hanya Allah yang bisa menilai. Nah, ketika kita menggunakan pemikiran kita ini dalam membahas ilmu agama, maka Allah kasih pahala orang yang berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan. Ayo biar saking besarnya pahala orang yang menuntut ilmu. Wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam, dan orang yang membahas tentang masalah ilmu, yang ada pertanyaan kemudian ulun jawab kena misalnya, nah itu adalah pahalanya sama seperti orang yang beribadah di malam suntuk. Mungkin ada pertanyaan, kita sekumat saja paling 5 menit. Biar dekakon, ulun menjawab 5 menit ini waktunya. Nah itu sama seperti orang yang beribadah 1 malam suntuk, nah kira-kira kita nih kada mungkin menggawinya. Bujur kah? Bujur kah? Habis ini Pak Rambat misalnya tidur jam 12 malam, bangun, kemudian beliau gelar sajadah, sholat sampai subuh. Mungkin lebih nggak mungkin kayaknya. Itu nah, makanya ini tarawihnya kita mencari nang sedikit rakaatnya. 11 rakaat aja. Itu kan masih ada genap. Tapi ketika kita mudzakarah membahas satu masalah ilmu 5 menit saja,
itu sama seperti pahala orang yang beribadah 1 malam suntuk. Untung apa enggak? Alhamdulillah. Ini adalah keutamaan dan keistimewaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pembahasan kitab fikihnya ataupun ilmunya. Insya Allah di malam hari ini kita membahas tentang masalah istinja. Maaflah, istinja ini apa namanya, agak sedikit vulgar, agak sedikit sesuatu yang kotor, tapi ini adalah ilmu di dalam agama. Jadi istinja ini dibahas dalam masalah fikih. Apa itu istinja? Istinja itu adalah membersihkan, kotoran dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Paham ya dulu Pian? Paham. Ini lecor bakal ya kan? Bebasuh, nah itu namanya istinja. Maaf, BAB misalnya, pelangkung ya. Kemudian pian basuh, itu namanya istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran yang ada di kemaluan depan dan kemaluan belakang. Dan itu ada tata caranya, tidak sembarangan. Kalau pang basbus yang simbur nang itu misalnya ada. Udah kayak orang menyiram mobilnya ya. Enggak. Ada tata cara. Syurutu ijza'il hajar samaniyatun. Nah, istinja ini alatnya ada 2 macam. Ada alatnya dengan sesuatu nang kasat dan kasar. Contoh seperti batu. Kemudian yang kedua, alatnya untuk bersuci istinja tadi itu dengan air. Jadi ada 2 alatnya. Yang pertama adalah sesuatu yang kasat dan kasar, contoh seperti batu. Kemudian yang kedua, yang pada umumnya kita pakai adalah dengan air. Kalau dengan air, itu sudah jelas, insya Allah kada usah dibahas lagi. Kenapa? Karena jelas saja sudah. Jelas saja sudah. Cuman misalnya ketika kita kencing, nah itu sunnahnya setelah selesai daripada kencing, diurut pangkalnya 3 kali, jangan lebih, kenyamanan kena. 1 dari ujung bawah adalah 1, 2, 3. Lontan kiri, jangan kanan. 1, 2, 3. Habis itu berdehem 3 kali. Apa ikan jakawan berdehem di dalam WC? Ini mengamalkan sunnah. Diurut 3 kali, kemudian berdehem 3 kali. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada di saluran kencingnya itu. Setelah itu lalu disiram. Siram kalau pakai air, misalnya siram. Nah, telunjuk kiri nih. Apa arahnya kepala? Nah, ngapain lah. Makanya dulu helm tadi. Helmnya. Nah, set pisang jar guru. Belum bab nikah lagi ini. Nah, apa namanya, ujungnya ini ketika disiram di apalah. Wah, ini ketek sakit. Dipusut, dipusut supaya bekas-bekasnya hilang. Dibersihkan di ujungnya deh. Diukur sekira sudah bersih ya sudah. Kalau sudah bersih itu sudah. Kemudian yang perlu diperhatikan,
Yang perlu diperhatikan kalau kita kencingnya itu di kloset, siram dulu bekas kencingnya yang di kloset nih. Siram dulu 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Sekira-kira areanya tadi itu sudah hilang najisnya, baru si otongnya yang dibersihkan. Ini kalau dengan air. Nah, bagaimana dengan benda yang kasar? Alat benda yang kasar dan kasar, contohnya seperti batu. Bisakah batu untuk mensucikan? Bisa, tapi dengan syarat. Syurutu ijza'il hajar zamaniyatun, ada 8 syarat. Dengan daun kah? Dengan tisu kah? Dengan batu kah? Bisa asalkan kasar dan kasar, tapi dengan syarat 8 syarat. Baru bisa dipakaikan tisu tadi itu ataupun batu itu untuk mensucikan najis yang keluar daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang. Syarat yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjari. Syarat yang pertama harus 3 kali ataupun 3 buah batu ataupun 3 tisu. Tisu. Tisu lah. Tolong dibantu ya. Pakai mic tuh ya. Lain tisu. Pakai tisu. Habis kencing. Nah, ini aja lah. Kencing. Setelah kencing selesai, bisa alat batu tadi itu ataupun tisu dipakaikan untuk mensucikan najis yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang dengan 3 tisu atau 3 sudut tisu. 1 ujungnya, 2 tengahnya, 3 ujung sisi yang lain. Atau dengan 3 buah tisu. Atau 1 tisu tapi 3 sisi. Bisa dipaham? Atau dengan batu tadi, misal buah salak aja lah. Buah salak ini misal lah. Jangan pian hantam makan salak nih, jangan. Kada boleh. Kenapa? Karena ini barang ihtiram, barang yang dihormati, kada boleh. Ulun Ustaz ajar, habis kencing itu pakai buah apel menggisangnya. Kada boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena apel itu makan makanan. Kada boleh. Ini misal di batu lah, di batu. Habis kencing selesai, pian urut 3 kali, badihan 3 kali, pian gesek akan lagi. 1, ambil sisi lain. 2, ambil sisi lain. 3, dengan 1 batu tapi 3 sisi atau 3 buah batu sekalian. Wah, kadang usang benar ini nih. 1 hendak, 2 hendak, 3. Maka area tadi ini, area keluarnya najis tadi ini, kalau dirasa-rasa sudah kering dengan 3 batu, kalau dirasa-rasa kering dengan 3 buah batu, maka sudah. Tapi kalau masih basah, ambil lagi batu yang lain, atau memakai batu ini juga tapi dengan sisi yang lain sampai bersih. Bisa dipaham? Itu syarat yang pertama. Terus kah? Lanjut. Bisa lapar sudah perut nah. Sekira ada episode-nya. Lanjut kah? Lanjut. Nah, yang kedua. Wa ayun qiyal mahala. Yang kedua, dengan batu tadi ini,
Syaratnya harus membersihkan tempat keluarnya. Ya tadi jurun bilanya masih basah, pakai lagi dengan sisi yang lain. Misal, ini 3. Misal, 1 masih basah keluar, 2 masih basah keluar. Misalnya 3 tadi yang pertama. 3, lihati, jangok. Nah, Jangan segala. jangok. Ini adalah ini ilmu lah katanya lupa. Masih basah sekalinya, belum bersih, maka ambil sudut yang lain. 1, tadi 3 lah, 4. Lihat masih 5, lihat masih 6. Lecet aja. Nah, sudah bersih 6. Tapi 6 ini genap. Maka disunahkan ganjil. Kemudian ambil sisi yang lain tuh 7. Insya Allah kan sampai luka bang ya kan. Darah bang. Cari betul orang pindahan jangan nampri jiri. Ya pakai tisu lah kalau kita biasanya di pesawat ataupun kereta api ataupun misalnya di kapal misalnya kan pakai di tisu biasanya. Jadi yang pertama syaratnya harus 3, kemudian yang kedua bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Kemudian yang kelima alla yajiban najasu. Najis yang keluar itu tidak sampai kering. Tur bakami, iya kan? Habis bakami tadi berukung. Pas-pus setengah jam. Lihat karing sudah. Karena kalau lagi ini belum disuk harus pakai air. Bisa dipaham? Angka 3. Kemudian angka 4. Wa alla yantaqila. Yang keempat, najisnya tadi itu tidak berpindah tempat. Maaf. Ini kepala helm lah. Ini helm. Keluarnya tadi sini. Ya kalau lah. Ya. Sekalinya mencurat ke atas ini. Karena helmnya. Saking lajangnya mobil Gaspol. Karena gaspol. Ini kan pornola ini ilmu lah. Nah, kemudian ke atas ke helmnya sini. Maka tidak bisa lagi untuk disucikan dengan tisu ataupun batu. Maka kalau kejadian seperti ini harus dengan air. Kenapa? Najisnya sudah berpindah tempat, tidak lagi di saluran normalnya. Kalau buru-buru kencing. Nah ya, bisa buru-buru kencing atau kencingnya yang buru-buru. Ya Allah. Berapa sudah? 4 dan kelima. La yatra'a alaihi akharu. Tidak ada najis yang lain yang nempel. Maaf, 1000 maaf. Misal, katakan kami buka-buka kue lepas selawar, langsung teng misalnya. Nya tadi nimpaknya ke helmnya. Jangan tadi dibayangkan. Lipat. Ya Allah, kayak apa nih? Terus kah? Ilmu guru. Nah, berarti ada najis yang lain. Maka tidak bisa ini disucikan dengan hanya pakai tisu, tidak bisa. Harus dengan air. Kenapa? Ada najis yang lain yang mencampuri. Kemudian angka 6.
alla yujawiza sabhatahu wa hasyafatahu. Najisnya tadi itu tidak melampaui daerah sabhatahu wa hasyafatahu, kedua pantatnya dan hasyafahnya, ataupun daerah kuncup ataupun helmnya. Misal lah, nah ini melewatinya kencing buru-buru, lalu kencingnya tadi ini sampai tak ke batangnya, atau belepotan sampai telurnya, belepotan sampai lato-latonya. Ini kan sudah melimpati nih, melewati daripada batangnya sudah sampai ke lato-lato ini, saya hambur ke situ. Ayo sudah, ini kita bawa lagi pakai tisu. Harus memakai air. Kemudian yang ketujuh, alla yusibahu ma'un. Syarat yang ketujuh, bisa disucikan dengan tisu ataupun dengan batu. Syaratnya harus tidak pernah terkena air. Aku sudah disiram non air, bisa apa lagi? Sudah hanya pakai batu apa lagi? Mengaringakannya, begisang sekali di dindingnya kan. Ya Allah, ya Rabbi. Oke. Kenapa? Karena sudah cukup dengan air. Kemudian yang terakhir, antakuna al-ahjaru tahiratun. Antakuna al-ahjaru tahiratan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, memakai batu yang benar-benar suci ataupun tisu yang benar-benar suci. Batunya pakai tahi ayam misalnya, digisahkan ke burung, maka tidak bisa mensucikan. Maka syarat yang terakhir, batunya tadi itu harus dalam keadaan suci. Bisa dipaham? Jadi alatnya tadi ada dua. Yang pertama tadi dengan alat yang kasar dan kasar. Salah satu contohnya adalah batu ataupun tisu. Kemudian yang kedua dengan air. Kemudian adab-adabnya perlu juga diperhatikan. Ketika kita masuk WC, dahulukan kaki kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kemudian keluar dengan kaki kanan. Yang ingin ulun tanyakan, apa bacaannya? Nah itu. Lupa. Kada hadir. Lupa aja sih. Ini nyaman nih orang nanti higa ulun. Kan ulun tanyain nih. Lupa juga gitu. Patri yang ingat. Takutan sih dia menggatal sudah. Padahal kan ulangan balik. Kita dapat lah kanda-kanda itu apa juga. Bisa-bisanya gitu lah. Allah tarik lana ya. Apa doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minal khubsi, daripada jin ataupun setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Jadi setannya ada jenis kelaminnya juga, ada laki-laki, ada perempuan. Bila ketujuh berdiam menjadi WC, padahal sudah selesai. Berarti dikawani oleh iblis atau setan. Aduh. Bertengah jam dalam WC. Sekali berokok sih di dalam WC. Ya Allah, ya Rabbi. Coba selesaikan dulu. Setelah selesai nongkrong aja lagi di luar rumah, paspus ngopi ya dong. Kenapa bagus itu? Amun dalam WC berarti pian berteman dengan
Ada wani sudah nyaman. Si Jin lo aja kayak itu. Berteman dengan rokok ya. Maka nyaman benar aja orang merokok ya kan ya. Di WC ini luar biasa nikmatnya bujur kan? Jujur. Nyaman benar aja di WC ini. Hati-hati Pian. Berarti Pian sedang berteman dengan Rokok. Dengan setan. nongkrong dengan Jin. ya Allah. Pian pikir jelas sorangan lah. Lawan Pian hati-hati kalau pindah kasurupan. Kenapa jinnya lakian lawan binian. Berabut. Kasurupan. Timbul menelpon non PRT tolong nih ada Bang Beni kesurupannya. Beni pulang. Saya dan WC sedena. Ini sudah jelas berarti Sekalinya berteman dengan berokok. Sekalinya berokok aja. Berteman dengan rokok. Begaya alhamdulillah. Aman. Allahumma ini a'udzubika minal khubzi wal Khaba'is. Nah, keluarnya malah apa didahulukan kaki kan? Kanan. Setelah itu baca doa. Nah, doanya apa? Lupa juga. Nah, Lupa juga. alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, azhaba yang menghilangkan 'anni dariku al-adha penyakit. Bayangkan kan ngomong kena kopi abi enak ya Pak? Rumah sakit. Dokter. Seminggu aja kan kena kopi abi enak kayak mengkababian. Ada bisa kencing aja kan kayak apa? Kateter dimasukkan orang ya kan? Ada nyaman. Dijinguk ya. Hah? Ya Allah, disunat orang 2 kali. Hah? Ya Allah. Ada nyamanan ujur orang yang biasa masang kateter. Mudah-mudahan jangan. Beratan mudah-mudahan sehat walafiat beratan. Amin. Adhaba'an yang ada. Allah yang telah menghilangkan daripadaku penyakit wa'afani, dan Allah juga yang menyehatkanku. Bayangkan Bian, lamun seminggu aja kada kau BAB kayak apa? Operasi, duit habis ya kada. Awak sakit disobek orang parut. Na'udzubillah. Mudahan dalam keadaan sehat beratan. Amin. Dan mudah-mudahan ini ilmu dapat menambahkan wawasan kita tentang masalah bab istinja ataupun mensucikan daripada najis yang keluar daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Hajat, mudah-mudahan hajatnya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini sedang mendapatkan kesusahan, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini rezekinya surut, mudah-mudahan habis ini ataupun besok tambahkan rezekinya dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita. Tidak bisa kita membahagiakan kedua orang tua kita. Kita mengaku banyak dosa kepada mereka, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup di dalam dunia. Kita mengaku banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikuatkan, diistiqomahkan iman dan Islam kita, sehingga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini ya muliyatul salihah bisirril Fatihah. Iya kan Allah nasta'in Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma
أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما علنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho, lalu kurang beratan. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم تقبل الله منكم.